Afwan Ustadz, jika selama ini kami tidak tahu bahwa suami memberi nafkah dari hal yang haram, apakah selama ini juga istri berdosa, dan bagaimana caranya istri agar bisa menasihati suami, Ustaz? Ya, jadi ibu yang baik, tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Dan kemudian kalau kita mengetahuinya, maka mari kita berkata bijak kepada suami. Ini ada satu pengalaman temannya teman saya ya. Jadi suaminya itu dulu kata beliau seorang pengacara. Kemudian tahulah kadang yang namanya pengacara kadang membela perkara yang benar, kadang membela perkara yang salah, dan kadang yang salah itu dipaksakan untuk dimenangkan. Tapi istrinya ini rajin sekali salat tahajud. Dan setiap malam dia senantiasa berdoa, ya Allah selamatkan keluargaku dari hal-hal yang haram. Itu senantiasa dilakukan. Suatu ketika suaminya mendengarkan doa itu. Lalu kemudian suaminya berbalik arah. Dia mengecek rekeningnya di bank. Lalu dia coba memisahkan antara perkara yang dimenangkan dengan kebenaran dengan yang salah itu. Artinya sepanjang yang dia ketahui. Lalu kemudian dia ambillah uang yang merasa itu yang halal baginya. Kemudian selebihnya itu dia bagikan ke orang. Dia katakannya, dia tahu bahwa ini tidak bermanfaat. Tapi daripada dipendam, maka dia bagikan kepada orang. Dan sekali lagi kalau kemudian hal itu disampaikan, maka dia sudah, wallahu alam, sebagian ulama mengatakan dia sudah berubah unsur, jadi maka dia bagikan. Lalu kemudian dia mencoba membeli tanah, kemudian dia bangun rumah, lalu dia jual, dia bangun tanah, kemudian dia jual. Jadi sekali lagi rata-rata saya lihat orang-orang yang berubah kehidupannya menjadi lebih baik, pada intinya selalu kita tanya apa rahasianya, selalu doa. Jadi mari kita berdoa, doakan suami kita, doakan anak-anak kita supaya tidak terjebak kepada maksiat. Jadi kemudian sekali lagi dalam menasehati suami jangan rada menggurui. Sebab pada dasarnya laki-laki itu karena merasa diri pemimpin, maka dia tidak mau digurui. Maka cukup kita mengatakan kata-kata bijak, sekedar mengusulkan, dan kalau kemudian sedikit nadanya mulai tinggi, kita kemudian lebih bagus jangan menjawab. Kita lihat lagi momen yang bagus, kemudian kita mencoba lagi untuk mengusulkan kepada suami kita. Jadi saya kira ibu pandai melihat momen-momen tertentu kapan suami bisa diajak ngobrol, kapan tidak ya. Dan kalau sudah mulai nada tinggi, kita berhenti, jangan dilanjutkan sebab nanti akan fatal. Kalau suami marah itu kadang-kadang gampang sekali terucap kata-kata cerai. Nah, ingat perceraian itu ada di telunjuk suami. Jadi kalau suami marah tak kali ngomong, kalau begitu saya ceraikan kamu. Nah, maka jatuhlah talak. Kalau sekiranya kita masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga kita, maka kalau sudah mulai sekali lagi sedikit sudah mulai emosi, maka kita berhenti. Saya kira seperti itu.